Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hans Lasuardi. Saya eh, NPM 54 angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul efektivitas kinerja oil spill dispersion dengan penambahan bakteri Pseudomonas aeruginosa dalam bioremediasi air laut tercemar limbah minyak. Oke. Dalam PowerPoint saya kali ini, presentasi saya kali ini, bagian-bagian utamanya dalam presentasi kali ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, lingkup penelitian, tinjauan pustaka, seperti diantaranya adalah minyak bumi, TPH, OSD, bioremediasi, bakteri pendegradasi, studi terdahulu, metode penelitian, kerangka penelitian, bahan dan alat, variabel, analisis data, serta jadwal kegiatan. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan minyak bumi sebagai sumber energi setiap hari, itu semakin meningkat pula jumlah eksploitasi, eksplorasi, transportasi, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi minyak bumi. Jadi minyak bumi ini selalu diproduksi setiap hari, dan setiap hari hasil produksinya juga ditransportasikan, didistribusikan melalui jalur darat, laut, ya. Tapi yang difokuskan kali ini adalah tumpahan minyak di laut. Jadi tumpahan minyak bumi ini memiliki kandungan hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan apabila tidak diatasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kondisi ini dapat ditangani dengan cara yang disebut remediasi. Jadi untuk penelitian kali ini berfokus pada tumpahan minyak yang ada di laut. Rumusan masalahnya, kasus kebocoran dan tumpahan minyak yang sering kali terjadi di laut seiring dengan meningkatnya aktivitas industri maupun distribusi minyak di laut. Industri dalam pengolahan minyak dan juga eksploitasi minyak bumi di laut serta distribusi di laut itu dapat sering terjadi kebocoran dan menyebabkan dampak yang buruk bagi ekosistem laut. Nah, pengaplikasian OSD atau oil spill dispersion ini, saya menggunakan oil spill dispersion untuk menghilangkan minyak di laut, mengatasi tumpahan minyak di laut lebih tepatnya. Lalu oil spill dispersion ini dikombinasikan dengan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Nah, bakteri ini tuh dapat membantu untuk mendegradasi polutan minyak. Nah, berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh OSD terhadap laju pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua, bagaimana kinerja bakteri Pseudomonas aeruginosa dalam mempercepat proses degradasi hidrokarbon dalam minyak. Lalu yang ketiga, bagaimana efisiensi penurunan TPH atau total petroleum hidrokarbon oleh gabungan antara surfaktan dan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Oke, tujuannya yang pertama untuk menganalisis laju pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa setelah pengaplikasian OSD. Yang kedua, untuk menganalisis kinerja OSD dalam mempercepat proses degradasi karbon. Degradasi hidrokarbon. Yang ketiga, untuk menganalisis efisiensi kinerja gabungan antara OSD dan bakteri Pseudomonas aeruginosa dalam menurunkan kadar TPH dalam polutan minyak tersebut. Kemudian manfaatnya dari penelitian ini diharapkan untuk masyarakat dapat mengetahui dampak pencemaran air laut akibat limbah minyak sekaligus menjaga lingkungan perairan dengan mencegah pencemaran.
Yang kedua untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat menambahkan referensi dalam ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan bakteri Pseudomonas aeruginosa untuk memaksimalkan usaha dalam remediasi air laut tercemar limbah minyak. Yang ketiga, peneliti. Untuk peneliti mengetahui potensi serta efektivitas bakteri Pseudomonas aeruginosa dalam mendegradasi limbah minyak. Lalu yang terakhir untuk institusi, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dalam program studi terkait. Selanjutnya, lingkup penelitian. Lingkup penelitian pada penelitian ini peneliti diberikan batasan agar lebih terarah dan fokus. Yang pertama, penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikroorganisme Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Yang kedua, mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga, OSD, oil dispersan, yang akan digunakan dalam penelitian ini berbasis surfaktan jenis water base, karena water base ini mudah larut dalam air. Yang keempat, pengukuran efektivitas remediasi dalam penelitian kali ini dibatasi pada besarnya penurunan kadar TPH. Jadi untuk variabel yang dicari penurunan kadar TPH, jadi dibatasi. Jumlah OSD yang diberikan dan pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Jadi variabel yang diperhatikan antara lain itu penurunan kadar TPH, jumlah OSD yang diberikan, dan laju pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Lanjut, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia, dan yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon yang berbentuk dari fosil, tumbuhan, dan juga hewan. Menurut William 1995, minyak bumi merupakan kumpulan senyawa kimia yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, halogenida, dan logam. Minyak bumi mengandung 50-98% komponen hidrokarbon dan non-hidrokarbon, bervariasi tergantung jenis sumber minyak. Jadi minyak bumi ini nanti bisa diolah menjadi bensin, solar, oli, dan mungkin minyak goreng, minyak tanah. Nanti gasnya juga bisa dimakan sebagai LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Dan setiap olahan itu mempunyai kadar hidrokarbon yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Total petroleum hidrokarbon atau TPH. TPH adalah jumlah hidrokarbon minyak bumi yang terukur di dalam satu media lingkungan. Di dalam suatu jenis campuran minyak bumi akan terdapat rantai hidrokarbon. Rantai hidrokarbon ini membentuk rangkaian yang disebut dengan metode analisis yang digunakan mengukur. Ya, jadi yang diukur ini seberapa banyak rantai hidrokarbon yang saling berkaitan. Jadi jumlah hidrokarbon minyak bumi dalam satu media itu diukur menggunakan satuan TPH atau total petroleum hidrokarbon. Selanjutnya adalah oil spill dispersion. Oil spill dispersion merupakan produk berbahan dasar surfaktan yang dapat mendispersikan limbah minyak di lingkungan. Surfaktan akan menurunkan tegangan permukaan antara kontaminan minyak dan tanah, sehingga minyak akan terdegradasi menjadi butiran kecil. Ini sama halnya dengan di air laut, di air. Jadi ketika surfaktan dari OSD itu masuk, surfaktan itu akan menurunkan tegangan antara keterkaitan antara minyak dan juga air. Jadi mereka akan terpisah seperti itu. Kemudian bioremediasi.
Bioremediasi itu merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Pada saat proses bioremediasi berlangsung, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme tersebut memodifikasi struktur polutan beracun menjadi tidak kompleks sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun dan berbahaya. Misal minyak itu diberikan bakteri dan bakteri tersebut akan mengikat hidrokarbon, memakan hidrokarbon menjadi energinya dia. Nah, itu juga salah satu cara untuk menghilangkan polutan di dalam cemaran limbah minyak. Jadi menggunakan bakteri atau mikroorganisme secara biologi, jadi namanya bioremediasi. Oke, bakteri pendegradasi. Bakteri pendegradasi ini banyak sebenarnya. Jadi bakteri itu berasal dari bakterium. Dalam bahasa Yunani itu artinya tongkat atau batang. Dan secara nama itu dipakai untuk menyebut sekelompok mikroorganisme yang bersel satu ini. Jadi bakteri pendegradasi itu ada banyak dari dari Pseudomonasnya, jadi family-nya Pseudomonas, ada juga dari family-nya Bacillus sp. Mohon maaf. Jadi untuk bakteri ini pendegradasi ini ada banyak, Bacillus sp, ada family Pseudomonas juga, ada family yang lain seperti Enterobacter, terus ada family Suglea dan juga Nitrobacter. Jadi sebenarnya lebih banyak bakteri pendegradasi. Tapi dari penelitian terdahulu dan juga jurnal-jurnal yang saya baca, bakteri Pseudomonas ini, khususnya Pseudomonas aeruginosa ini yang paling efektif dalam mendegradasi limbah minyak. Jadi bakteri Pseudomonas aeruginosa mampu menggunakan lebih dari 75 macam senyawa organik sebagai sumber karbon dan sumber energinya, mampu melakukan respirasi aerobik dengan oksigen dan anaerob atau tanpa oksigen pada nitrat atau akseptor elektron alternatif lainnya, juga mampu tumbuh pada nutrien dalam jumlah sedikit. Pseudomonas aeruginosa ini dapat mendegradasi hidrokarbon. Contohnya seperti toluena, metil benzen melalui oksidasi dari kelompok metil aldehida, alkohol, dan asam. Lanjut. Studi terdahulu, saya kebetulan masih menemukan 2 studi terdahulu. Yang pertama, Wayoi Gravella. Peneliti ini menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa sebagai variabel utama dalam bioremediasi air laut tercemar limbah minyak, khususnya limbah oli, dengan memperhatikan kadar TPH yang terdegradasi seiring dengan pertumbuhan bakteri. Seperti itu. Jadi si Wayoi ini memanfaatkan waktu untuk menumbuhkan bakteri Pseudomonas aeruginosa ini ke dalam polutan dalam waktu tertentu sebagai untuk mendegradasi jumlah TPH. Lalu yang kedua ada Iridaya Sayuti dan kawan-kawannya, DKK. Jadi mereka ini mengisolat 4 bakteri, dan 4 bakteri ini termasuk salah satunya adalah Pseudomonas aeruginosa. Jadi 4 bakteri ini diteliti yang didapat dari Gasbud PT Chevron Pasifik Indonesia, daerah Taman Riau. Jadi semua bakteri tersebut adalah bakteri hidrokarbonol klastik, atau dengan kata lain dapat bermanfaat dalam proses bioremediasi pencemaran minyak bumi. Dan bakteri yang paling efektif yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Seperti itu. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode dengan menggunakan uji laboratorium dan analisis data, sehingga ditemukan
ditemukan perbandingan antara menggunakan OSD saja dengan langsung OSD dengan campuran Pseudomonas aeruginosa. Jadi penelitiannya secara kualitatif tidak mengumpulkan data secara konsisten. Mungkin pengumpulan datanya hanya menggunakan beberapa variabel yang saya sebutkan di awal tadi, dan kemudian saya juga pastinya menyusun bahan dan alat, cara kerja, variabel-variabel yang akan diteliti, dan juga menganalisis datanya. Sudah itu saja proposal skripsi saya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.